Gini loh kawan-kawan, Israel menganggap bahwa Hamas itu teroris, ya. Lalu di wilayah kekuasaan Israel ada imam masjid yang memuji-muji teroris. Gimana pendapat saudara? Misalnya saja deh, ya, di Konoha ada teroris yang ditangkap atau yang koid begitu. Lalu ada imam masjid atau tokoh ulama yang memuji-muji, ya, para teroris. Kira-kira apakah pemerintah Indonesia akan diam? Salam saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Orang Indonesia sibuk mengurusi bangsa-bangsa lain, sementara mereka lupa tentang mengurusi bangsa mereka sendiri. Bagaimana? Yaitu satu bangsanya sendiri, yaitu orang-orang Kristen minoritas, mereka yang dianiaya, ya, karena mereka sedang beribadah, mereka dianiaya, dan mereka sedang memuji Tuhannya, mereka dibubarkan. Tetapi MUI tidak begitu peduli dan respon terhadap hal ini. Ini adalah sesuatu hal yang aneh. Saudara, kita simak dulu cuplikan yang akan kita tonton. Berikut cuplikannya. Penangkapan itu akhirnya Majelis Ulama Indonesia sudah tidak tahan dan marah besar. Lalu seperti biasa mereka kembali mengecam Israel. Ya, bagaimana informasi lengkapnya kita akan simak. Ini dia kawan-kawan, Imam Besar Masjid Al-Aqsa ditangkap Israel. MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia, mereka tak lagi hormati ajaran Islam. Lagi-lagi ya, MUI ikut campur dan mengatakan bahwa Israel tidak lagi menghormati ajaran Islam. Ya, padahal kita tahu ya, di Israel itu kebebasan beragama itu sangat-sangat dihormati. Bahkan pemeluk Islam terbesar kedua, ya, di Israel, ya, artinya agama terbesar kedua di Israel itu Islam. Jakarta, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas, ya, MUI, ya, Anwar Abbas buka suara merespon penangkapan Imam Besar Masjid Al-Aqsa sel Ekrima Sabri oleh polisi Israel. MUI menilai tindakan itu merupakan cerminan dari pemerintahan yang sewenang-wenang. Ya, gini loh kawan-kawan, Israel menganggap bahwa Hamas itu teroris, ya. Lalu di wilayah kekuasaan Israel ada imam masjid yang memuji-muji teroris. Gimana pendapat saudara? Misalnya saja deh, ya, di Konoha ada teroris yang ditangkap atau yang koid begitu. Lalu ada imam masjid atau tokoh ulama yang memuji-muji, ya, para teroris. Kira-kira apakah pemerintah Indonesia akan diam? Ya, kalau pemerintah Indonesia diam, ya berarti memang Indonesia pendukung teroris, ya. Tindakan polisi Israel menangkap Imam Masjid Al-Aqsa Sheikh Ekrim Sabri pada hari Jumat 2 Agustus 2024 benar-benar mencerminkan tindak kesewenang-wenangan yang telah dilakukan oleh pemerintah Israel, kata Anwar Abbas pada Sabtu tanggal 3 Agustus 2024. Anwar juga menganggap tindakan pemerintah Israel itu tidak lagi menghormati agama dan keyakinan umat Islam. Bahkan menurutnya tindakan itu juga sama sekali tidak memperhatikan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Wah, ini ya, kalau seperti ini memang paling pandailah MUI kayak untuk mengecam Israel, ya. Tapi MUI mana berani, ya, mengecam umat Islam yang tidak punya peri kemanusiaan dan tidak mempunyai rasa peri keadilan, yang melakukan tindakan-tindakan kriminal, menutup rumah ibadah, ya, membubarkan orang Kristen yang beribadah, bahkan memukul, ya, umat Kristen yang melakukan ibadah. Di mana MUI? Kok tidak berkomentar? Tapi yang di luar negeri sana, MUI sibuk sekali, ya, mengatai Israel. Padahal Israel menangkapnya itu secara sesuai dengan hukum di Israel loh, ya. Namanya juga Masjid Al-Aqsa kan masih dalam kawasan Israel. Jadi memang Israel itu memiliki hak atas otoritas negara mereka gitu loh. Nah, jadi MUI ikut campur nih, ya. Tapi ketika kelompok-kelompok Islam yang melakukan aksi
bubarkan ibadah orang Kristen, ya MUI tidak berbicara tentang kemanusiaan dan keadilan, ya kawan-kawannya. Lalu padahal saat itu kata dia, Sheikh Ikrimah Sabri tengah memimpin salat gaib untuk Ismail Haniyeh, seorang tokoh Palestina, pemimpin Hamas. Ismail Haniyeh dibunuh saat berkunjung ke Teheran, Iran, dalam rangka pelantikan presiden baru Iran. Ya, persoalannya siapa Haniyeh? Haniyeh itu dilihat oleh Israel sebagai teroris itu loh. Lalu pemerintah Israel sudah tidak lagi menghormati ajaran agama dan keyakinan dari umat Islam, serta sudah tidak lagi memperhatikan sama sekali nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan, jelas Anwar Abbas. Lalu Anwar Abbas mau bikin apa? Kira-kira ya selain cuman ngomong-ngomong doang seperti itu. Anwar berharap masyarakat dunia memberikan hukuman terhadap Israel. Wow, dengan mengucilkan negara Israel dari pergaulan dunia. Anwar juga mendorong agar menghentikan segala bentuk perdagangan baik ekspor maupun impor dengan negara Israel. Ya, bacot ya. Tapi sampai hari ini Anwar Abbas masih menggunakan produk Israel ya. Kok nggak dibuang aja produk Israel itu, Bang Anwar Abbas ya? Anwar Abbas, Bang Anwar lah ya. Sudah waktunya bagi masyarakat dunia untuk memberikan pelajaran kepada Israel agar negara tersebut menghentikan segala tindakan biadab yang dilakukannya dan mengembalikan tanah serta wilayah yang didudukinya kepada rakyat Palestina, tegas Anwar. Karena dengan cara seperti itulah perdamaian dan hidup berdampingan secara damai di kawasan tersebut akan dapat diwujudkan, sambung dia. Ya, itu kawan-kawan. Memang ada informasi sebelumnya yang juga saya baca ya, di mana Israel tangkap imam Masjid Al-Aqsa gegara sebut Ismail Haniyeh itu sebagai martir. Jadi persoalannya di sini ya, imam masjid ini menganggap bahwa Ismail Haniyeh itu sebagai seorang martir. Itulah yang membuat Israel akhirnya menangkap ini ya, sosok imam masjid yang ditangkap oleh Israel, kawan-kawan. Ya, dia ditangkap karena secara tidak langsung dia mendukung Hamas. Ya, dia mendukung terorisme. Sedangkan dia berada di wilayah kekuasaan Israel. Ya, jadi jelaslah, manusia wajar-wajar aja, sah-sah saja kalau Israel ingin melindungi ya negerinya dan ingin mensterilkan negerinya dari paham-paham terorisme. Ya sama kan ketika Arab Saudi kemarin juga menangkap ya umat Islam yang membawa bendera Palestina di Israel, di Mekah, ditangkap sama Arab Saudi. Bahkan kita tahu imam-imam masjid, ya ustadz-ustadz yang radikal di Arab Saudi pun ditangkap sama Arab Saudi karena dianggap itu sebagai musuh negara, perusak bangsa. Dan menurut saya sah-sah saja ya, karena itulah otoritas negara Arab Saudi. Ya, beda dengan Indonesia lah. Menurut saya Indonesia ini belum jelas lah dasar hukumnya seperti apa. Buktinya imam-imam masjid ya, ustadz-ustadz yang masih berbicara radikal ya, yang mendukung terorisme, kita lihat masih bebas berkeliaran, ya kan, masih aman-aman saja. Jadi saya nggak tahu ya kenapa para penceramah radikal itu masih dibiarkan berkeliaran di tanah air ini. Ya, jadi menurut saya tindakan yang sangat-sangat mantap lah ya dari Israel, bahkan Arab Saudi juga melakukan tindakan keras kepada penceramah radikal karena mereka dianggap sebagai pemecah belah bangsa. Jadi sah-sah itu aturan negara orang, ngapain kita ikut campur ya kan? Ya begitu ya, Bang Anwar Abbas. Semoga Bang Anwar Abbas bisa waras lah ya, dan tidak usah terlalu ikut campur urusan Israel. Lebih baik Bang Anwar Abbas didik itu umat Islam radikal yang suka melakukan aksi tolak pendirian rumah ibadah, yang melakukan aksi pelarangan orang sedang beribadah ya. Itu yang perlu diurusin Bang Anwar, itu jauh lebih penting diurusi daripada mengurusi bangsa orang yang sudah ya memiliki dasar hukum yang kuat di negara mereka. Oke, terima kasih. Semoga yang ingin membuat waras, dan Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saudara diberkati oleh Tuhan. Itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi videonya. Ya, bagaimana mereka begitu sibuk melihat bangsa-bangsa lain dan mereka begitu respon, ya. Sedangkan apa yang terjadi di negerinya, satu
bangsanya sendiri, satu tanah airnya sendiri, mereka tidak begitu respon dan tidak peduli melihat bagaimana kaum-kaum radikal, yaitu yang berkeliaran di luar sana, yang sering sekali kelompok-kelompok Muslim itu sendiri yang membubarkan ibadah Kristen, yang menutup gereja-gereja, bahkan yang mengganggu orang-orang Kristen beribadah, tetapi MUI seolah-olah diam terhadap hal itu. Lalu saya pun berpikir, apa kegunaan daripada MUI ini di Indonesia? Bukankah seharusnya mereka itu menyelesaikannya dengan baik, memberikan jalan keluar yang baik kepada orang-orang Kristen dan memberikan nasihat kepada kelompok-kelompok Muslim ini yang dengan sengaja membubarkan ibadah kekristenan. Saudara diberkati Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, itulah yang sedang terjadi di NKRI. Kalau teman-teman cinta dengan NKRI ini, jangan lupa doakan bangsamu ini, supaya di bangsa ini ditegakkan keadilan, supaya di bangsa ini semuanya ada dalam kedamaian, semuanya ada dalam sukacita yang besar. Terima kasih teman-teman, inilah video yang saya bagikan. Kiranya video ini memberkati dan mengedukasi bagi kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.